kita mulai aja gitu ya. Untuk materi soal musikalisasi puisi atau mencoba melakukan sebuah puisi gitu kan. Ya kalau dari secara teoritisnya kan emang ini tuh udah jadi kajian studi gitu, makanya kan banyak dipelajari di berbagai akademik gitu kan, teknik ini gitu. Tapi kita coba ambil aja apa arah arah itunya aja, materian malam ini gitu, yaitu dari asal mulanya kita coba bedah sama-sama, terus juga penyajiannya gitu secara sastra gitu, kayak misalkan dipakai di acara teater atau di musikalisasi sendiri gitu, jadi video sendiri mungkin. Dan coba kita bedah kenapa sih ini jadi kajian studi gitu loh, jadi pelajaran di kampus Fakultas Seni gitu kebanyakan. Ya. Terus tren masa kini gitu kok bisa selama ini sih gitu perkembangannya gitu. Yang tadinya tuh hanya sebuah sajian apa gitu namanya buat buat pentas seni, kok sekarang malah jadi sebuah lagu gitu loh, malah jadi lebih tren sekarang gitu. Kayak misalnya sasi puisinya Khairil Anwar atau punyanya Sapadi Djoko Damono, mungkin kalian sudah banyak yang tahu gitu, gitu kan. Nah itu kita coba bahas bareng-bareng malam ini gitu. Kelewat. Nah, ini kan gitu loh, teknik penyajian kayak gini tuh gitu. Biasanya kan kalau puisi itu dibaca atau dengan gaya-gaya suara, apa gaya-gaya penyajian yang unik, ada pertanyaan gitu, teknik gitu. Nah, ini kan coba kita tahu menurut gitu asal usulnya tuh gitu. Ternyata kerjaan kalau nggak salah gitu. Kayak kidung-kidung, terus kayak tembang-tembang gitu buat apa ya, buat pengantar tidur mungkin atau buat puji-pujian gitu. Kalau biasanya kan kalau di Jawa tuh masjid-masjid itu kan suka ada puji-pujian gitu loh gitu. Nah itu kayaknya kalau di asumsi saya itu tuh kayak sebuah puisi gitu, puisi pujian lah gitu misalkan. Nah terus lagi berkembang gitu pada tahun 1700-an gitu. Jadi di perkembangannya itu ada abad ke-14 zaman Renaissance gitu sampai abad ke-17 gitu kan. Nah itu tuh puisi ini dimusikalisasi untuk tadi baru sampai yang 1700 sampai 500 700 ya gitu. Yap, benar. Itu kan pas pada zaman Renaissance kan itu sebuah puisi itu dibuat oleh cendekiawan sama sastrawan juga, sama rohaniawan juga gitu, untuk tujuannya itu buat ini lagu-lagu rohani gitu loh, kayak buat kayak sholawatan lah gitu kalau di Islamnya gitu. Nah itu tuh kayak gitu pas pas zaman itu, pas zaman Renaissance gitu sampai abad ke-17 gitu kan. Kan di sini kan dijelasin gitu, para komponis Renaissance membuat musik untuk menekankan arti dan emosi dari teks lagu. Sebagai contoh kata-kata puitis seperti naik ke surga gitu kan, dengan nada-nada yang tinggi gitu, mungkin untuk yang Kristiani mungkin tahu gitu kan ya.
Nah, untuk di selanjutnya di tahun 1770 itu ada sastrawan asal Inggris gitu, Ben Jonson gitu ya. Jadi di sana itu untuk ini sih, bentar. Jadi di Ben Jonson itu kan mempopulerkan ini apa? Coba sih jangan jangan hanya kerohanian aja gitu, tapi coba kita ke pop gitu atau yang ada melankolis gitu kan, jenis puisinya gitu. Jadi bukan soal rohaniah lagi gitu. Jadi dari puisi-puisi umum, terus dari puisi yang agak jenaka gitu, dia mempopulerkan di Eropa pada zaman itu, pada abad ke-17 itu. Setelah pada masa Renaissance berakhir gitu. Nah, semakin semakin ke sini, semakin ada perkembangan, pertumbuhan gitu. Nah, di Indonesia itu baru muncul tahun 1940 gitu. Nah, yang mengenalkan itu ada komponis namanya Cornel Simanjuntak gitu, yang kerjasama dengan Angkatan Pujangga Baru gitu pada tahun itu, dan menghasilkan beberapa karya musik gitu kayak seriosa. Ini masih modelnya seriosa gitu kayak yang tadi gitu, bukan kayak yang sekarang bisa diiringi sama band atau diiringi sama musik-musik elektrik gitu, tapi zaman dahulu tuh masih masih bentuknya seriosa. Jadi hanya berpatok pada apa ya, instrumen klasik gitu. Nah, terus berkembang lagi di tahun 1960 ada Taufik Ismail gitu kan, yang bekerja sama dengan beberapa komponis gitu. Sampai menghasilkan seriosa lagi puisi Rumah Bambu, elegi dan lain-lain. Nah, pas boomingnya yang kita kenal itu lahir di 1970 gitu, kayak Bimbo gitu, lagu-lagunya Bimbo, lagu-lagunya Pop Nasid Rohani gitu, yang modelnya gitu. Nah, disinilah gitu sastra dan musik itu menyatakan bersatu gitu untuk menghasilkan produk yang lebih berwarna gitu. Kayak ada anak bertanya pada bapaknya, sajadah panjang gitu. Sampai pada hari ini mungkin masih berlanjut gitu untuk apa ya, untuk aransemen puisi itu sendiri gitu. Nah, terus nah ini kan kenapa jadi sajian gitu teknik ini gitu. Mungkin banyak yang bertanya gitu kan, kenapa kok jadi sajian sih gitu. Dan mungkin di seni teater atau seni panggung gitu kan. Mungkin ini akan menjawab gitu. Nah, teknik ini kan biasanya itu kalau puisi itu dibuat kayak semacam dramatikal atau dibaca langsung gitu. Nah, untuk musikalisasi ini dia itu pengubahannya atau proses pembuatannya itu dilakukan gitu. Jadi ada aransemen untuk memasukkan nada gitu. Karena kan puisi itu kan di ada iramanya, ada rimanya gitu. Yang misalkan kayak bait per bait gitu. Nah, makanya proses untuk penyajiannya atau proses pembuatannya itu biasanya dibuat. Oh ya, kedengaran nggak sih? Kalau aku sih jelas. Enggak, soalnya yang lain kayak nggak jelas gitu. Tadi Oh,
Bangki ngechat. Oh iya, baik. Gimana Kaki udah jelas? Maksudnya Kak Syauki Romdani? Udah teh. Oke, bisa dilanjut. Um, Rip, Ya, semangat. yang untuk proses penciptaannya itu kan memang tadi kan butuh aransemen, terus juga apa untuk penyesuaian kata gitu kan. Misalkan kan kalau untuk lagu-lagu yang ada agak cepat atau agak mellow gitu kan ada pemotongan-pemotongan kata kan gitu. Misalkan per baris suku katanya itu harus 10. Ntar selanjutnya sampai sampai baris keempat 10 semua gitu. Nah, itu kan harus ngepas gitu sama iramanya gitu biar didengerin tuh nggak apa ya nggak terlalu ini sih nggak terlalu padat banget gitu. Berarti ini terkait sama puisi lama yang ada tata cara atau keterikatan aturannya ya itu ya, Rip ya. Iya gitu. Jadi ada aturan suku katanya itu tetap main gitu. Walaupun di puisinya suku katanya 12, kadang di lagu itu bisa 10 atau 9 gitu. Oh, malah justru lebih kurang ya Iya, dibandingkan karyanya. karena kan harus ngepasin nadanya itu. Hmm, berarti kalau musikalisasi nadanya duluan baru nanti isi katanya itu disesuaikan dengan nada yang udah tercipta gitu ya. Ya Minum ada beberapa teknik sih gitu. Misalkan mau nadanya dulu baru masuk ke puisi atau puisinya dulu baru disesuaikan dinadain. nadanya. Oh. Mm-mm. Kayak tekniknya Ayurveda itu kan puisinya dulu yang aku ingin itu. Hmm. Tuh kan ada dipandangin dulu yang suku kata pertama gitu. Baru suku kedua ada dibiasain gitu. Jadi pembuatannya itu kan nggak selalu harus pas dengan suku katanya, nggak sesuai nadanya aja gitu. Kadang soalnya gini gitu pas aku melihat di YouTube atau di mana gitu, Mm-mm. sajiannya itu bukan dilagukan tapi dibaca diiringi musik gitu. Nah ini Oh, kan iya, iya, iya sih. sebuah kekeliruan lah gitu. Kalau musikalisasi puisi ini kan berarti ada pengubahan dari puisi itu dibuat lagu gitu. Kalau penyajiannya baca puisi dimusikin itu namanya ya musik puisi gitu. Hmm. Masih banyak lah gitu yang ditemukan kayak gitu. Soalnya kan kalau di barat itu kan putri singing gitu, bukan putri on musik gitu. Jadi dilakukan itunya apa puisinya gitu. Kayak tembang-tembang gitu kan suka suka dengar kan gitu tembang-tembang Jawa atau tembang-tembang Sunda gitu. Mungkin Mbak Cindy kan orang Sunda juga kan gitu. Tadi kan tahu gitu. Iya, iya, iya. Tapi secara teorikal rada lupa ya saya. Udah lama. Saya udah lulus dari tahun 2014. BTW. SMA. Ya itu kan yang apa bercerita pakai kecapi gitu gitu kan itu kan juga bagian dari musikalisasi gitu kan kalau itu. Iya, iya, betul, betul. Oh iya, suku Iya kan. kata diperhatikan sekali ya, selain rima akhir ya. Gitu. Ya kalau di tempat lain mungkin aku belum tahu ya gitu. Yang baru tahu kan Sunda sama Jawa doang gitu. Betul. Nah, itu kayak sajian-sajian di teater gitu juga dilakukan juga atau bahkan
seni perankan gitu. Tapi kan ini coba kita bahas musikalisasinya aja gitu. Kalau itu lain pertemuan lagi. Kalau di Iya, teater mungkin menarik bisa ya. mungkin bisa next gitu. Oke, next lagi operator. Kita masuk lanjut. Model sajian. Model sajian. Nah, ini kan kita bicara cara-caranya gitu kan menyajikannya sebuah lagu. Emang beragam gitu kayak tadi gitu kan dibangin atau disisipin di acara wayang, terus disisipin di acara seni panggung gitu. Tapi nggak ada bedanya gitu, maksudnya tetap sama gitu, ngepasin suku katanya atau juga ngepasin kuncinya itu si penyanyi ini ngepas gak nih kalau misalkan nadanya di A atau nadanya di C mungkin gitu. Jadi harus dipas-pasin juga gitu. Dan biasanya ada semacam inilah, semacam apa sih namanya, kolaborasi antara penulisnya sama si penyanyinya atau sama si aransemennya gitu. Jadi kan ini tuh secara puisi itu mau dibawa kemana gitu, nadanya atau nada sedih atau nada yang happy, have fun gitu mungkin. Nah itu kan harus ada obrolan-obrolan lagi gitu, didiskusikan lah gitu istilahnya gitu. Tapi kadang nggak, ya yang aku temui nggak ada perbedaannya, tetap tetap kayak gitu sih cara musikalisasi mah gitu. Mungkin nanti ada cara yang lain lagi, semisal genre musiknya mau di pop atau mau di dangdut mungkin. Soalnya gini ada yang unik sih gitu. Kalau di lagu dangdut itu rimanya itu sama gitu. Kayak oh ya oh semua, kadang A semua, I semua gitu. Nah itu kan kalau aku resapi gitu kok kayak puisi gitu. Tapi kan sajiannya lebih 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 happy gitu kan, walaupun lagu sedih sih gitu. Tadi kan apa pas pertama itu ada lagunya Denny Caknan kan gitu. Itu aku resapi juga gitu. Kok A semua, kok E semua gitu. Nah, gitu kan harus ngepasin juga gitu kan. Betul. Nah, nggak bisa sembarangan di di belakain. Kalau katanya kalimatnya ini ya harus gini gitu. Enggak, kalau udah jadi lagu nggak bisa. Kayak tak bisa, harusnya kan aku tak bisa gitu kan. Aku tak bisa atau aku melupakanmu gitu. Jadi itu mah sesuai itu aja, sesuai aransemen aja gitu. Mungkin bisa next gitu. Operator next. Next lagi Kak operator. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, kayak gini tampilan musikalisasi puisi itu. Mana tadi potret? Oh, ada gambarnya di potret jadul itu ya. Nah, fotonya itu dia. Nah, ya kayak gini tampilannya. Jadi bukan, kadang ada yang nyanyi berdua gitu, ada yang nyanyi sendiri diiringi dengan musik gitar gitu. Tapi kebanyakan pakai gitar sih. Iya, Yang pakai jangan. piano. Mungkin memang kebanyakan bisanya pakai gitar Rip, yang mudah ya. Pianonya Iya, kan nggak ada, jadi kadang-kadang susah di alat. Kalau gitar kan bisa dibeli satuan, nggak makan tempat terlalu banyak, digeletakin di mana.
ini kan. Kalau piano kan ada space-nya lebih gitu yang dibutuhkan. Maybe ya, karena aku kurang bisa musik. Nyanyinya bisa, Waduh, mahal musiknya lagi. musiknya kurang bisa. Nah itu kan yang di atas itu pasti semua orang pasti pada tahu lah gitu. Aida. Siapa tuh? Diperjelas lah. Mungkin ada yang belum lahir gitu, mungkin di awam. Tapi populernya baru sekarang sih Cin gitu. Itu siapa emang? Woi, Itu woi, masa berarti maaf salah. Wah, ada yang raise hand, Kak Zainal. Kenapa tuh, Kak Zainal raise hand? Boleh nih, kita kan sesi sharing santai. Ada apa Kak Zainal? nggak jadi karena Gak jadi. Oh ya, oke, lanjut, Rif. Mohon maaf, kirain. ya itu sih emang yang mempopulerkan puisinya Sapardi Djoko Damono gitu itu kan. Hujan bulan Yang Juni. iya yang Bukan? menjadikan terkenal itu. Oh, aduh, Yang saya. tadinya tuh ya yang tadinya cuma dibaca sekilas gitu dijadiin lagu sama beliau-beliau ini. Uh, karyanya sampai difilmin juga ya. Tapi kabarnya gitarisnya meninggal gitu kayaknya. Innalillahi. Kita doakan yang terbaik ya. Jangan Nah, jadi sedih. kalau yang bawah tuh ini penampilan dari musik dari Riki PGRI kayaknya. Hmm. Kirain ada kamu di situ. Enggak, Goib. boleh aja. Udah Oh, biasa diceritain. kamu nggak usah diceritain. Ya ya, oke oke. Next lagi. Next lagi. Ini BTW keren loh ya PPT-nya. Baru tahu ada ini prezi.com. Ini pengetahuan baru juga nih. Tren masa kini. Lanjut, Tri. Kan kajian dulu. Kan belum. Oh Kenapa belum jadi ya. itu? Oh, iya. Jadi bukan yang ini nih lahirnya. Bukan yang sebelumnya lagi. Oke, sebelumnya operator. Saya mah instruksi aja ya. Lanjutin. Di kajian ya? Oh, oke. Nah, Itu dia. ya kalau babakan puisi mah kan emang udah jadi studi lebih lama ya gitu. Bahkan sampai sekarang pun lebih dijadiin materi kan sama komun-komun literasi juga gitu, komun-komun sastra gitu. Dari cara pembuatan, terus istilahnya, kayak sama sejarahnya itu kayak gimana gitu kan. Nah, tapi ada pertanyaan kok ada ya studi musikalisasi puisi bahkan menjadi teori gitu. Kadang itu yang aku suka jadi pertanyaan gitu kan. Pas aku nanya-nanya gitu, kok ada ya gitu. Apa namanya studi musikalisasi puisi. Cuman kan belum dijadiin apa ya kayak semacam studi yang terprogram gitu, baru hanya babakan aja gitu. Nah kalau aku lihat di Linguistic ID gitu kan, dari perkembangan sampai hari ini, sejatinya ini sebuah karya sastra yang berbeda, namun keduanya bisa dipadukan bersama. Awalnya pun ini juga hanya sebuah kajian sastra gitu. Kayak berpuisi itu kayak gimana penyajiannya gitu. Apakah hanya tok dibacakan gitu kan atau hanya dikasih drama sedikit gitu. Kayak di film AADC. Bukan juga ada sajian-sajian menarik gitu.
Nah ini kenapa jadi kajian studi? Karena ini tuh sekarang udah merujuk pada lagu gitu. Kayak mungkin lagu masuk kayak industri juga sih di musik itu. Makanya kan perlu dipelajari juga, jadi kajian yang menarik gitu buat anak-anak muda gitu. Jadi kan bisa untuk membuat lirik yang sastrawi tapi mengandung makna atau mengandung ya bisa dibuat cai cuan lah gitu istilahnya. Tapi secara lanjut sih ini masih dikaji lebih ulang gitu, secara teoritis, secara tekniknya atau secara prakteknya kayak gimana, aplikasinya kayak gimana juga gitu. Nah mungkin kalau baru teori sih yang aku temukan di sini gitu. Paling hanya sebatas perpaduan musik dan puisi gitu. Mau itu puisinya mau puisi sedih atau puisi harmonis atau romantis gitu, tetap aja itu secara teoritis kayak gitu. Bisa next. Nah, ya tadi kajiannya seperti itu antara puisi dan musik. Operator next lagi. Kita masuk ke slide terakhir kayaknya ya. Bisa dibantu next. Tren masa kini. Ini betul, Rick? Ya itu. Oke. Stop dari sini. Maaf. Lanjut. Nah itu kan kalau sekarang itu anak-anak muda gitu yang coba menyanyikan sebuah puisi itu kan biasanya dipasang di platform digital atau media sosial gitu kayak YouTube, kayak IG gitu, kayak Facebook juga gitu kan. Suka berseliweran gitu. Ada musikalisasi puisi gitu. Cuman masih ya kayak yang tadi puisi, pembacaan puisi yang dikasih musik gitu. Tapi itu nggak apa-apa sih. Semoga kalau habis ini jadi pengetahuan baru gitu. Oh ternyata musikalisasi puisi itu kayak gini gitu kan. Apakah nantinya akan menyaingi dunia musik pop atau menjadi genre baru di dunia musik? Mungkin pertanyaan ini muncul dari saya gitu. Kalau saya bisa challenge ini sih para pegiat literasi, para pegiat sastra, bisa nggak nih bersaing sama musik-musik yang sekarang sih kayak menye-menye banget gitu kalau dilihat-lihat dari zaman 90-an gitu kayak liriknya Dewa itu yang romantis banget gitu kayak ada band gitu yang ada sisipan-sisipan rohaninya juga gitu. Nah, sekarang gimana nih untuk musikalisasi puisi itu? Untuk persaingan di dunia industri musik gitu. Soalnya kan banyak banyak juga gitu yang bermunculan gitu. Mungkin kalau sekarang siapa ya? Kurang kurang tahu sih saya, kurang eksplor lagi. Tapi tetap apa namanya yang memicu untuk musikalisasi puisi itu yang pertama Ayurveda, yang kedua Bandanera itu yang sampai jadi debu gitu. Pasti pada tahu lah lagu-lagu itu. Nah ini kan bisa jadi challenge buat komunitas-komunitas kita gitu. Ini bisa jadi produk baru loh gitu musikalisasi puisi ini bisa buat ngisi YouTube atau bisa buat acara-acara panggung. Kita bisa cari itu di situ juga bisa sih itu sebenarnya. Kayak panggilan-panggilan di acara-acara pernikahan atau acara-acara adat mungkin itu bisa jadi ini. Seperti itu.
Tapi apakah akan menjadi genre baru? Saya rasa nggak bisa gitu. Karena dari dulu mau dimasukin ke genre musik itu nggak mau, dia ingin independen gitu kalau puisi ini. Nah mungkin sekian gitu dari saya gitu. Mungkin akan ada sharing-sharing lagi gitu untuk menambah atau ada sanggahan atau ada pertanyaan mungkin gitu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan lah gitu. Bukan apabila lagi, emang banyak kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.